kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Menculik seorang balita di Taman Rinjani Selong, Lombok Timur, seorang wanita diringkus polisi. Memiliki ratusan butir obat terlarang, wisatawan asal Amerika Serikat diringkus polisi. ITDC dan Mandalika Grand Prix Association memastikan gelaran MotoGP Mandalika seri ke-17 digelar sesuai jadwal. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Seorang balita berinisial A berusia 1 tahun 7 bulan menjadi korban penculikan ketika sedang bermain di Taman Selong, tempat ibunya berjualan kaki lima pada Rabu malam. Peristiwa penculikan tersebut langsung menghebohkan warga karena aksi pelaku terekam kamera pengawas yang terpasang di area taman bermain dan tersebar di media sosial. Berbekal video tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran dan kurang dari 24 jam kemudian pelaku berhasil ditangkap di rumahnya di Desa Gunung Raja, Kecamatan Sakra Barat. Tersangka diketahui bernama Agustina, asal Jember, Jawa Timur. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lombok Timur. Proses penjemputan korban diwarnai tangis histeris keluarga, bahkan ibu korban pingsan. Bermula dari informasi yang ada di medsos ini, tetangga daripada si terduga pelaku yang membawa anak yang hilang ini, jadi tetangganya merasa curiga, oh, anak ini mirip sama yang dilaporkan di Facebook maupun di medsos lainnya. Dan setelah dicek ke sana sama anggota, ternyata memang betul. Dan akhirnya orang tua anak yang bersangkutan juga diminta untuk datang ke sana untuk apakah betul ini anaknya, dan memang betul anaknya. Polisi masih mendalami keterangan tersangka karena berubah-ubah. Petugas juga berencana memeriksakan kondisi kejiwaan tersangka kepada psikolog. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) memastikan ajang balap motor dunia MotoGP akan segera digelar sesuai jadwal di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah akhir September mendatang. Perhelatan MotoGP menjadi salah satu agenda besar nasional yang tetap harus dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan Dorna Sport. Hal itu juga sesuai dengan target menjadikan sirkuit Mandalika menjadi pusat ekonomi baru yang berdampak positif pada pelaku UMKM di daerah. Sementara terkait pembayaran hosting fee, ITDC memastikan akan diproses oleh 2 kementerian, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. ITDC juga terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk mengupayakan pembayaran hosting fee secepatnya. Bahwa sampai hari ini hosting fee tersebut masih diperjuangkan dan masih banyak pihak yang akan mendukung. Kalau teman-teman lihat kemarin dari pernyataan Menpora kemarin malam, jujur saja bahwa Menpora memang memberikan atensi. Menpora memberikan atensi kepada Ijerni untuk ditanyakan mengenai status daripada hosting fee ini. Masih kita melakukan pembersihan permukaan sirkuit, sudah 2 kali disikat, dicuci, disedot, dan dibilas lagi ya. Jadi hari ini mereka bilang waktu pengerjaannya cepat, masih banyak sampai MotoGP, jadi mereka ingin mengulang lagi walaupun sudah tidak perlu. Kemudian pengecatan kiri kanan sudah 100%. Mandalika Grand Prix Association memastikan sirkuit Mandalika sudah siap 95% untuk menggelar MotoGP seri ke-17 yang akan diikuti oleh belasan pembalap dari 7 negara. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Harga beras lokal di kalangan pengepul di Kabupaten Lombok Barat kembali naik memasuki musim panen sejak 2 pekan lalu.
Kenaikan harga diduga karena menurunnya hasil produksi gabah petani akibat kemarau panjang. Hal itu juga dipicu oleh meningkatnya kebutuhan warga memasuki bulan Maulid Nabi Muhammad SAW yang biasa dirayakan dengan menggelar syukuran. Sebelumnya pengepul menjual beras Rp12.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp13.000 per kilogramnya. Mereka terpaksa menaikkan harga beras akibat naiknya harga gabah yang semula Rp6.500 per kilogram menjadi Rp7.500 per kilogramnya. Karena harga gabah naik juga, Bu ya? Ya, faktornya kan gabah, permintaan petani kan naik juga. Itu makanya kita kan otomatis mau naikkan lagi. Berapa dibeli gabah? Ya, 700 lebih dia gawahnya. Nggak ada kendala ini untuk pemasukan beras ke pasar? Ya kendala, pasti ngeluh orang kan. Pemda menyatakan kenaikan harga beras masih dalam batas normal. Harga beras kan headnya kan 12.500. Memang dia bervariasi. Kalau beras KLU itu saya coba cek di pasar Pagesangan 12.800. Kalau beras Lombok Barat 12.400 ya. KLU 12.800, yang beras Lombok Barat itu 12.400. Kalau seperti itu artinya kan masih normal kan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan harga beras bisa saja naik kan seiring dengan kebutuhan masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat berharap warga tidak panik kekurangan beras karena jumlah cadangan beras di Bulog saat ini mencapai 250 ton yang bisa mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun nanti. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan warga menyerbu operasi pasar yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat di lapangan Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kamis siang. Warga berburu bahan pokok utama seperti beras, telur, hingga minyak goreng yang saat ini harganya melambung memasuki bulan Maulid Nabi Muhammad. Beras dijual Rp11.000 per kilogram, telur Rp45.000 per papan, sedangkan minyak goreng dijual Rp14.000 per liternya. Pasar murah digelar Pemda untuk mengatasi lonjakan harga bahan pokok akibat kemarau. Untuk menekan inflasi dalam rangka perayaan Hari Raya Maulid Nabi, dan kami juga menjual barang-barang komoditi-komoditi seperti beras, telur, cabai, dan beberapa macam lainnya. Dengan harga sangat yang lumayan jauh dari harga pasar tentunya. Tinggi berarti antusias warga ini. Alhamdulillah seperti yang Bapak lihat di sini di Desa Bajur, Kecamatan Labuapi sangat antusias dari pertama kita buka, bahkan mereka pingin setiap hari diadakan pasar murah. Kegiatan pasar murah disambut baik warga yang setiap hari pusing karena mahalnya harga bahan pokok di pasaran. Tuhan apa, Bu? Hari-hari dong. Maulid juga ya? Ya, lusa. Berapa dibeli bawangnya, Bu? 8.000. Kalau di pasar? Mungkin 10 mungkin. 10.000. Beras? Beras 57. 5 kilo ya. Gimana harapannya sebagai ibu rumah tangga? Ya, semoga sembakonya lebih murah lagi deh. Tak hanya mengatasi lonjakan harga pangan, pasar murah yang akan digelar selama sebulan mendatang juga untuk mencegah inflasi di daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.